Mari kita belajar tentang cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, yaitu besar pajak terutang ditentukan oleh objek pajak, bumi atau tanah, dan bangunan. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Mulai 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dikelola pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengurusi pajak bumi dan bangunan untuk objek perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian selanjutnya adalah subjek pajak bumi dan bangunan, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan memanfaatkan atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan atau tanah meliputi taman, kebun, sawah, dan pekarangan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun secara tetap pada tanah dan perairan, meliputi gedung, rumah, pagar, kolam, kilang minyak, jalan tol, pusat pembelanjaan, taman, dan fasilitas olahraga. Kemudian selanjutnya adalah objek pajak tidak kena pajak. Yang pertama adalah digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan untuk perwakilan diplomatik. Yang terakhir, digunakan badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah nilai jual objek pajak. NJOP merupakan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan gubernur. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Ketentuan NJOP TKP adalah sebagai berikut. Untuk NJOP TKP, pajak bumi dan bangunan pusat paling tinggi 12 juta. Dan NJOP TKP pajak bumi dan bangunan daerah ditetapkan pemerintah daerah masing-masing dan paling rendah adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya adalah tarif perhitungan pajak bumi dan bangunan. Besar pembayaran pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah luas tanah dan bangunan. Yang kedua, besar nilai jual objek pajak, yaitu luas objek pajak dikalikan harga jual per meter persegi. Yang ketiga, besar nilai jual kena pajak. Yang terakhir adalah tarif PBB pusat tarif tunggal sebesar 0,5%. Sedangkan tarif PBB daerah paling tinggi 0,3% tergantung peraturan daerah. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan daerah. Caranya adalah 0,3% yaitu tarifnya dikalikan dengan nilai jual objek pajak dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau sama dengan 0,3% dikalikan dengan hasil dari pengurangan NJOP dikurangi NJOP TKP. Berikut adalah contoh soal perhitungan pajak bumi dan bangunan. Soalnya adalah sebagai berikut. Bu Sofia memiliki tanah di kota Surabaya seluas 500 meter persegi
yang didirikan bangunan seluas 275 meter persegi. Nilai jual objek pajak atau NJOP tanah sebesar 2 juta rupiah per meter persegi. Dan nilai jual objek pajak bangunan sebesar 2.100.000 per meter persegi. Apabila diketahui NJOP TKP di kota Surabaya sebesar 10 juta rupiah, maka tentukan PBB terutang Bu Sofia. Nah, ini adalah contoh penyelesaian soalnya. PBB tersebut merupakan pajak bumi dan bangunan daerah, yaitu termasuk pedesaan dan perkotaan, sehingga menggunakan tarif 0,3% dan tidak memasukkan nilai jual kena pajak dalam perhitungan. Berikut adalah tabel cara perhitungannya. Nilai jual objek pajak tanah 500 meter persegi dikalikan dengan 2 juta rupiah, maka akan menghasilkan 1 miliar rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung NJOP bangunan. 275 meter persegi kita kalikan dengan 2.100.000 rupiah. Maka akan menghasilkan 577.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya akan kita hitung yaitu NJOP tanah dan bangunan. NJOP tanah dan bangunan kita dapat dari kita jumlahkan NJOP tanah dengan NJOP bangunan, maka akan menghasilkan 1.577.500.000 rupiah. Selanjutnya akan kita kurangi dengan nilai jual objek pajak di kota Surabaya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Maka NJOP sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP tanah dan bangunan dikurangi dengan NJOP tidak kena pajak, maka akan menghasilkan 1.567.500.000 rupiah. Maka untuk menghitung PBB terutang yaitu 0,3% dikalikan dengan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Yaitu 0,3% dikalikan dengan 1.567.500.000 rupiah, maka akan menghasilkan 4.702.500 rupiah. Jadi pajak yang harus dibayar Bu Sofia dalam 1 tahun sebesar 4.702.500 rupiah. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Selamat belajar.